Dalam bab 1426, ketika nyanyian Phoenix terdengar lagi, seluruh ruang bergetar dan berguncang. Nyanyian dari zaman kuno muncul di antara langit dan bumi. Itu mengeluarkan kekuatan supernya, yang cukup untuk menghancurkan semua hal di dunia. Pada saat ini, Wu Chen membawa kekuatan prasasti Zenmo ke dalam tubuhnya sendiri, menyatukan kekuatan prasasti Zenmo, dan menampilkan lagu ilahi Phoenix. Kekuatan gerakan ini, yang merupakan teror yang tak tertandingi, dapat disebut keberadaan tingkat kehancuran, dapat menahan kekuatan gerakan ini, yang langka di dunia ini. Boom! Energi yang mengerikan, ledakan yang melonjak, membawa kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, seperti ombak, menyapu, dan bergegas keluar menuju Chu Zongtian, menyerang dengan ganas dan mengerikan. Pada saat ini, seluruh ruang bergetar, terus-menerus bergetar, energi yang luas, ledakan yang melonjak, menyapu dan membuka, kengerian, mengejutkan dunia, menghancurkan segalanya. Di sisi lain, Chu Zongtian telah sepenuhnya terintegrasi dengan jam suci. Cahaya jam suci itu meledak, menyapu dan terbuka, menghantam semua sisi, luas, menyilaukan dan cemerlang. Lonceng surgawi, itu menghancurkan segalanya. Chu Zongtian meledak dengan energi yang kuat, yang meledak keluar dari jam suci. Jam suci itu membawa kekuatan yang paling menakutkan dan melesat keluar dengan ganas. Kekuatan itu sangat menakutkan dan mengerikan. Begitu lonceng surgawi keluar, ruang di sekitarnya langsung hancur. Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Itu langsung hancur, energi yang melonjak, getaran yang melonjak, seperti lautan yang bergelombang. Dapat dilihat bahwa kekuatan lonceng surgawi benar-benar luar biasa. Energi keheranan meledak dari lonceng suci, membawa kekuatan yang menakutkan untuk menghancurkan segalanya, melesat keluar secara langsung, dan meluncurkan tabrakan yang mengejutkan dengan lagu ilahi Phoenix milik Wu Chen. Bang! Pada saat ini, seluruh langit dan bumi berguncang hebat, dan ruang terus berguncang. Itu sama sekali tidak dapat menahan kekuatan yang kuat ini. Itu hancur. Itu mengerikan. Dampak yang mengerikan telah menciptakan efek yang sangat mengerikan, yang membuat seluruh ruang runtuh terus-menerus, tidak dapat menahan energi super ini, sangat mengejutkan. Bagaimana? Wu Chen menjadi tumpul. Dia menatap langit. Ada dua energi yang mengerikan. Ada pertarungan sengit, badai yang ganas, transmisi yang tak henti-hentinya, melonjak dan melonjak. Lonceng surgawi. Chu Zongtian tiba-tiba minum, dan kekuatan yang mengerikan keluar darinya. Dia bergegas keluar dengan ganas dan menekan dengan keras untuk menghancurkan lagu ilahi Phoenix milik Wu Chen. Di bawah dampak energi yang melonjak seperti itu, bahkan Phoenix Divine Song milik Wu Chen pun terpaksa mundur. Ia terus-menerus hancur dan tak sanggup menahannya. Hahaha, Wu Chen, kalahkan aku. Chu Zongtian mendesak Seng Tianzong untuk bergegas keluar dengan ketakutan. Ia ingin mengalahkan Wu Chen dan memenangkan pertempuran. Dalam menghadapi kegilaan Chu Zongtian, Wu Chen juga merasakan tekanan yang berlipat ganda. Sekarang ia telah memasukkan kekuatan prasasti Zenmo ke dalam tubuhnya. Namun, bahkan jika kekuatan prasasti Zenmo didorong, ia tetap tidak dapat memenangkan kemenangan yang luar biasa. Sebaliknya, ia memiliki perasaan terpental kembali. Harus dikatakan bahwa kekuatan Chu Zongtian benar-benar sangat menakutkan. Ini bukanlah eksistensi yang dapat ditandingi oleh orang biasa. 9 perubahan naga. Ketika kode segel di tangannya berputar, Wu Chen mendesak seluruh tubuhnya untuk menggunakan 9 perubahan naga lagi. Hanya melihat gas naga yang ganas, meletus dari tubuhnya, seperti gelombang yang kasar, menyapu keluar, perkasa, mengerikan, sangat mengerikan. Raungan. Sebuah nyanyian naga, dengan suara nyanyian naga, seekor naga besar, langsung menyerbu keluar, suara nyanyian naga, mengguncang langit dan bumi, sangat menakutkan, sangat mengerikan. Naga itu mengaum dan mengaum. Itu adalah kekuatan teroris. Ia meledak, menyapu, dan menyerbu ke segala arah. Itu adalah teror yang besar dan kuat. Naga itu meraung dan terbang keluar, membawa kekuatan yang paling menakutkan, dan menyerbu keluar secara langsung, dengan energi yang ganas, gegar otak yang tak henti-hentinya, melonjak hingga ekstrim, sangat menakutkan. Bang! Naga itu bergegas keluar dan langsung menyerbu ke jam suci Chu Zongtian. Itu bertabrakan dengan jam suci. Itu menakutkan.
Tiba-tiba, jam suci itu bergetar hebat, cahaya seluruh tubuh melonjak, dan cahaya yang cemerlang mengalir. Tampaknya telah diserang oleh beberapa teroris, tetapi tidak menunjukkan kekalahan apapun. Bisakah itu bertahan? Melihat ini, Wu Chen juga kejam. Dengan teriakan keras, Dantian melonjak. Energi yang kuat keluar darinya dan menyapu. Ia perkasa dan mengguncang ke segala arah. Raungan. Kemudian, naga raksasa lainnya muncul. Naga raksasa ini, tentu saja, adalah Yinglong. Tubuh Yinglong sama besarnya dengan Changlong sebelumnya, dengan sepasang sayap di punggungnya. Ia seperti dewa cahaya dan bayangan. Ia kuat dan tak tertandingi. Sebagai tanggapan terhadap raungan dan nyanyian naga, ia mengguncang langit dan bumi. Kekuatannya yang dahsyat meledak. Ia sangat menakutkan dan mengejutkan. Bang! Yinglong terbang keluar, membawa kekuatan yang paling mengerikan, dan bergegas menuju lonceng suci, dan menyerang Chu Zongtian dengan Changlong. Kedua naga itu meraung dan meraung. Energi yang luar biasa meledak, membuat seluruh ruang bergetar dan meledak tanpa henti. Itu tidak dapat menahannya. Terjadi keruntuhan berskala besar. Ah! Di dalam lonceng suci, Chu Zongtian berteriak keras, suaranya sangat melengking, dan dia diserang dengan kengerian. Ledakan untukku. Wu Chen tiba-tiba berteriak, dan kedua naga itu meraung. Dengan kekuatan umum untuk menghancurkan segalanya, mereka berguling melawan lonceng suci, dan mereka kejam, tetapi mereka tidak melepaskan tangan mereka. Bang! Di bawah serangan energi ini, bahkan lonceng suci Chu Zongtian tidak dapat menahan, dan terkejut hingga terbang oleh sebuah pukulan. Sosok Chu Zongtian juga terkejut keluar dari lonceng suci. Energi yang keras itu, meledak, terpancar dan terbuka, menghantam ke segala arah, sangat menakutkan, berlangsung selama beberapa menit, dan kemudian perlahan-lahan menghilang. Pada saat ini, rambut Chu Zongtian berantakan, pakaiannya juga rusak, napasnya gila, dan dia telah menderita serangan yang sangat mengerikan. Bagaimana mungkin aku masih kalah? Chu Zongtian tidak dapat mempercayainya. Dia tidak percaya, dia akan kalah dari Wu Chen. Sebelumnya, dia telah gagal sekali, dan sekarang dia gagal lagi. Suasana hatinya dapat dimengerti. Wu Chen menggelengkan kepalanya. Sejujurnya, Chu Zongtian memiliki kekuatan yang baik. Jika dia dapat berlatih keras, dia mungkin tidak menjadi kekuatan setengah dewa. Pada saat ini, tiba-tiba, sebuah energi yang kuat menyerbu ke arahnya. Serangan itu sangat dahsyat, dan kekuatannya juga sangat dahsyat. Serangan mendadak. Menyadari energi yang sangat besar ini, wajah Wu Chen banyak berubah. Sekarang, dia baru saja mengalami perang besar, dan kekuatannya telah sangat melemah. Dalam menghadapi serangan mendadak, itu sangat buruk. Pada saat kritis, Wu Chen mendesak prasasti Zenmo untuk bersinar. Dengan kekuatan prasasti Zenmo, itu dapat memblokir kekuatan serangan yang kuat ini. Bang! Kedua kekuatan itu tiba-tiba bertabrakan. Momentum yang mengerikan pecah dari tengah, tersapu dan bergegas ke segala arah. Tubuh Wu Chen terguncang kembali, dan cahaya prasasti Zenmo redup, dan dia diserang oleh kekuatan yang kuat. Dia terguncang oleh kekuatan ini, bersama dengan Wu Chen. Ini adalah langkah Zun Tian Lingbao. Prasasti Zenmo adalah harta karun tingkat surga semu. Itu memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan harta karun tingkat atas tingkat bumi pun lebih rendah. Itu adalah harta karun tingkat semi surgawi yang dapat mengguncangnya kembali. Kekuatan ini tidak asing. Itu adalah Nangmong Xiang. Indra spiritual Wu Chen sangat kuat. Segera, dia menyadari bahwa pria ini bukanlah orang lain. Itu adalah Nangmong Xiang. Segera, seorang pria muda keluar dari ruang itu perlahan-lahan. Ketika dia melihat pria ini, wajah Wu Chen tenggelam. Seperti yang dia duga, pria ini adalah Nangmong Xiang. Haha, Chu Zongtian, aku berkata sebelumnya, kita berdua harus bergandengan tangan untuk menghadapi orang ini, tetapi kamu tidak mendengarkan. Sekarang kamu dikalahkan oleh orang lain. Apakah itu mudah? Nangmong Xiang menatap Chu Zongtian yang hilang dan tersenyum di sudut mulutnya. Meskipun kultivasi Wu Chen sangat rendah, jauh lebih rendah dari mereka, kekuatannya sangat kuat, jauh melampaui imajinasi mereka, bahkan jika dia bukan lawannya. Ketika tubuh Chu Zongtian bergetar, sepertinya dia telah kembali kepada Tuan. Dia menatap Nangmong Xiang dan berkata, aku kalah dari Wu Chen.
Itu urusanku. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Sudah saatnya bagimu untuk mengubah gaya kerjamu dan hidup dalam rasa malu. Nangong Siang menghela napas dan berkata. Chu Zong berkata, kamu belum menjawabku. Untuk apa kamu di sini? Dia tidak berpikir Nangong Siang datang ke sini untuk bermain dan mengejeknya. Nangong Siang menoleh ke Wu Chen dan berkata, aku di sini untuknya. Apa yang ingin kamu lakukan untuk Wu Chen? Apa yang ingin aku lakukan? Kamu akan segera tahu. Nangong Siang menatap Wu Chen dan menatapnya dari atas ke bawah, seperti melihat seekor domba yang akan disembelih. Nak, aku akan memberikan semua keterampilan unikmu kepadamu sesegera mungkin. Mungkin aku bisa memberimu waktu yang menyenangkan, kalau tidak, aku akan memberimu sedikit gambaran tentang metode Nangong Siang. Chu Zongtian membelalakkan matanya lebar-lebar dan berkata, bagaimana menurutmu? Apakah kamu menginginkan keterampilan unik Wu Chen? Ya, keterampilan unik Wu Chen adalah keterampilan unik dari keluarga naga. Itu sangat kuat. Bukankah kamu pernah merasakannya sebelumnya? Chu Zongtian terdiam. Secara alami, dia dapat melihat bahwa keterampilan unik yang digunakan Wu Chen adalah keterampilan unik dari keluarga naga. Keterampilan unik dari keluarga naga selalu terkenal dengan kekuatannya yang dahsyat. Untuk tujuan ini, dia memiliki pemahaman yang mendalam. Dia telah bertarung dengan Wu Chen 2 kali. Dia memiliki pemahaman yang mendalam bahwa kekuatan keterampilan unik dari keluarga naga benar-benar melampaui apa yang dapat dilawan oleh orang biasa. Kekuatannya jauh lebih besar dari imajinasinya. Nangong Siang, nafsu makanmu tidak kecil, tetapi kamu ingin menyerangku dengan gagasan keterampilan unik. Wu Chen tersenyum dingin. Tanpa diduga, Nangong Siang datang untuk keterampilan uniknya, yang agak tidak terduga. Nangong Siang melihat Wu Chen, keterampilan unik dari kebangsaan naga, yang merupakan impiannya. Jika dia bisa mendapatkannya, kekuatannya akan sangat meningkat. Saat itu, di antara generasi muda, siapa yang bisa bersaing dengannya? Selain itu, mungkin ada keterampilan unik lain di tubuh Wu Chen, seperti mode tubuh defensifnya. Beberapa di antaranya mirip dengan Ouyang Sun. Mereka memiliki kekuatan defensif yang sangat tinggi. Jika dia bisa mendapatkan semua ini, maka tidak terbayangkan betapa menakjubkan kekuatannya. Chu Zongtian, kamu memiliki beberapa penghargaan atas kejadian ini. Aku tidak akan melupakanmu setelah aku mengambil anak ini dan mendapatkan keterampilan uniknya. Chu Zongtian meremehkan untuk mengatakan, aku, Chu Zongtian, jujur. Jika aku ingin mendapatkan sesuatu, aku tidak akan menggunakan cara kasar seperti ini untuk memanfaatkan bahaya orang lain dengan kemampuanku sendiri. Kamu benar-benar bodoh tanpa obat. Nangong Siang sangat marah. Orang ini benar-benar idiot. Dia ingin memberinya keuntungan hanya ketika mereka berteman. Hasilnya buruk. Orang ini benar-benar mengatakan bahwa dia menggunakan cara kasar. Ada beberapa keterampilan unik di lembah zamrudku, dan keterampilan unik orang naga. Apa gunanya? Kamu. Tanda tanya petik 2. Nangong Siang tampak marah dan meraung, baiklah, karena kamu adalah seorang pria sejati, maka kamu harus menjadi pria sejati. Dia belum pernah melihat pria setua itu sebelumnya. Chu Zongtian sangat marah padanya. Melihat pemandangan ini, Wu Chen menggelengkan kepalanya diam-diam di dalam hatinya. Chu Zongtian dan Nangong Siang benar-benar berbeda satu sama lain. Berdasarkan perilaku mereka, Chu Zongtian dapat dikatakan telah menghancurkan Nangong Siang. Tidak heran prestasinya lebih kuat dari Nangong Siang. Hanya karena sifat mental ini, Nangong Siang tidak dapat dibandingkan dengan mereka. Dapat dibayangkan bahwa seiring berjalannya waktu, jarak antara mereka berdua hanya akan semakin besar, dan akhirnya mencapai tingkat yang tidak dapat diperbaiki. Nangong Siang, apakah kamu yakin bisa mengambil trikku dari tanganku? Nangong Siang mencibir, Wu Chen, aku akui bahwa kamu sangat kuat dan tangguh. Dalam keadaan normal, aku sama sekali bukan lawanmu. Tapi sekarang, kamu telah mengeluarkan begitu banyak kekuatan. Apakah kamu pikir kamu masih memenuhi syarat untuk bertarung denganku? Sebelumnya, Wu Chen dan Chu Zongtian bertarung dengan sekuat tenaga. Meskipun Wu Chen menang, kekuatannya sendiri sangat lemah, dan dia sama sekali tidak bisa bertarung dengannya. Sekarang, dia ingin menyingkirkan bocah ini, yang mudah dan tanpa usaha. Kalau begitu, kamu mungkin juga mencoba untuk melihat apakah kamu bisa menggerakkan rambutku.
Wu Chen tersenyum di sudut mulutnya. Tidak ada rasa takut di matanya. Nangong Xiang kecil ingin menyakitinya. Itu hanya mimpi. Chu Zongtian, minggirlah. Aku akan berurusan dengan ikan kecil ini terlebih dahulu. Bagi Chu Zongtian, Wu Chen sangat puas. Dengan pikiran dan bakatnya, alam legendaris seharusnya tidak dapat menghentikannya. Jika dia bersedia berlatih keras, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk menjadi alam semi-dewa yang kuat. Bab 1428 Penjahat Jahat, Wu Chen, jangan pergi. Kau membuang-buang terlalu banyak kekuatan. Kau sama sekali bukan lawan Nangong Xiang. Melihat Wu Chen akan melawan Nangong Xiang, Chu Zongtian merasa takut. Di hadapan mereka, dalam pertempuran yang putus asa, kekuatan mereka telah terkuras terlalu banyak dan mereka hanya memiliki sedikit yang tersisa, tetapi Nangong Xiang berbeda. Ia selalu dalam keadaan makmur. Menghadapi Nangong Xiang dengan kekuatan Wu Chen saat ini seperti membunuh batu dengan telur. Hahaha, Chu Zongtian, kau tidak perlu khawatir sama sekali. Kau hanya ingin menyakitiku bersamanya. Itu hanya angan-angan. Wu Chen tidak memiliki rasa takut. Siapa dia? Seorang generasi Dansen, formasi seperti apa yang belum pernah terlihat, pengalaman seperti apa yang belum pernah dialami, dan bagaimana ia bisa takut pada Nangong Xiang. Dalam hal ini, baiklah, berhati-hatilah. Jika kau tidak bisa bertarung, jangan mencoba untuk menjadi berani. Melihat Wu Chen bersikeras, Chu Zongtian tidak mengatakan apa-apa. Hahaha, Nangong Xiang tertawa dan berkata, wah, aku belum pernah melihat orang gila sepertimu sejak aku begitu tua, tetapi sekarang aku ingin melihat seberapa besar kekuatanmu. Kata-kata itu jatuh, cahaya terang, dari tubuhnya melesat naik, cemerlang, menyilaukan, menjadi cermin. Cermin tak terbatas. Meskipun kekuatan Wu Chen telah sangat berkurang dan tidak sebaik sebelumnya, bagaimanapun juga, dia masih memiliki Lingbao tingkat surga semu. Oleh karena itu, Nangong Xiang menggunakan cermin tak terbatas dan memanfaatkan sepenuhnya kekuatannya secara langsung. Dia tidak memberi Wu Chen kesempatan untuk melarikan diri. Cermin tak terbatas, kalau begitu. Wajah Wu Chen dingin dan garang, seperti bilah tajam. Di belakangnya, batu ajaib itu memancarkan cahaya terang, dan perlahan-lahan bangkit. Kekuatan yang mengerikan perlahan-lahan terbangun. Itu akan mengeluarkan kekuatan penghancur. Menekan langit dan bumi, Wu Chen meledak dan dengan tegas mendesak kekuatan batu ajaib itu. Batu ajaib yang kuat itu meledak dengan cahaya terang. Dia akan bergegas ke Nangong Xiang dan melancarkan serangan kuat padanya. Tidak ada ambiguitas tentang Nangong Xiang. Dia dengan tegas mendesak cermin tanpa batas. Di atas cermin, kecemerlangan mekar, menyilaukan, dan menyilaukan. Tepat saat keduanya hendak bertarung, tiba-tiba, terdengar suara genit. Wu Chen, hati-hati dengan serangan diam-diam. Wu Chen tercengang oleh suara yang tiba-tiba itu, yang, baginya, sangat familiar. Dia bisa mengerti bahwa Sun Yanlah yang datang. Serangan diam-diam macam apa? Wu Chen tidak mengerti. Serangan macam apa, dari mana asalnya, dan siapa yang ingin menyerangnya. Pada saat ini, hawa dingin yang menusuk keluar dari punggungnya, yang membuatnya gemetar. Dia tiba-tiba berbalik. Dia tidak tahu. Dia terkejut melihat pemandangan itu. Dia hanya melihat satu orang yang sedang mendesak kekuatan yang kuat untuk menyerangnya. Chu Zongtian. Tangan Chu Zongtian adalah sesuatu yang tidak terpikirkan olehnya. Dia tidak dapat memikirkannya. Chu Zongtian tiba-tiba akan mengulurkan tangannya. Hahaha, Chu Zongtian, aktingmu sebelumnya sangat bagus. Nangong Xiang tertawa. Akting. Mendengar dua kata ini, Wu Chen tiba-tiba mengerti. Ternyata apa yang telah dilakukan Chu Zongtian sebelumnya, apa yang dia katakan, semuanya palsu, hanya untuk menipu kepercayaannya, sehingga mengendurkan kewaspadaannya. Begitu dia mengendurkan kewaspadaannya, pihak lain akan mulai menyerang dari belakang, sehingga dapat menghadapinya dengan mudah. Wu Chen, untuk menghadapimu, kami memeras otak kami. Bagaimana dengan aktingku tadi? Chu Zongtian menyeringai dan tampak sangat ganas. Untuk menghadapi orang ini, mereka mengerahkan seluruh upaya mereka untuk membunuhnya. Hina, Wu Chen mengumpat. Dia tidak menganggap Chu Zongtian sebagai penjahat yang jahat. Dia mengaguminya sebelum dia disia-siakan. Dia mengira dia memiliki masa depan yang hebat, tetapi tanpa diduga, dia adalah penjahat yang hina.
Dibandingkan dengan Nangong Xiang, dia lebih mengerikan dan jahat. Hati dunia memang hal yang paling sulit ditebak. Hari ini, dia telah belajar sepenuhnya. Hahaha, Chu Zongtian tertawa. Dia tidak peduli apakah dia hina atau kotor. Selama dia bisa menyingkirkan Wu Chen dan menyingkirkan penghinaannya dengan salju, itu tidak masalah. Terlebih lagi, ada beberapa aksi yang kuat di Wu Chen. Semua aksi ini kuat dan hegemonik, terutama aksi naga, yang dapat dikatakan sebagai yang paling kuat dan hegemonik. Jadi bisa dikatakan, tempat Wu Chen untuk memiliki kekuatan saat ini tidak dapat dipisahkan dari keterampilan unik kebangsaan naga. Jika dia bisa mendapatkan kekuatan yang kuat, pada saat itu, apa yang dibenci Huang Pu dan Murong Feng bukanlah apa-apa. Adapun pendapat orang lain, tidak perlu dipedulikan lagi. Alasan mengapa dia mengusulkan untuk bertarung dengan Wu Chen di tempat lain bukanlah karena dia takut menyakiti orang yang tidak bersalah, tetapi karena dia tidak ingin membiarkan orang lain mengetahui rencananya. Karena tidak ada yang melihatnya, tidak ada orang lain yang akan mengatakan apapun. Terlebih lagi, itu adalah kota yang ditinggalkan. Kota itu misterius dan menakutkan. Banyak orang yang ditanam di sini, Li, bahkan jika Wu Chen meninggal di tempat ini, tidak ada orang lain yang akan meragukan mereka. Nah, pergilah ke neraka. Chu Zongtian mendesak kekuatan di tubuhnya untuk menggunakan metode suci angsa liar emas. Cahaya yang kuat terpancar dan bergegas ke Wu Chen untuk membunuhnya. Pada saat ini, cahaya pedang tiba-tiba datang, dengan kecepatan secepat listrik, bersinar dengan cepat, dalam sekejap mata, benda itu melesat dan menghalangi antara dia dan Wu Chen. Bang! Cahaya suci menyebar, memancar, menghantam, dan keluar. Cahaya itu menghantam tepat ke arah cahaya pedang. Ah! Sebuah teriakan terdengar darinya, dan cahaya pedang itu langsung menghilang. Sosok yang cantik melesat keluar dan langsung terguncang. Sun Yan! Wu Chen berteriak dan bergegas keluar, memeluk Sun Yan. Pada saat ini, Sun Yan berlumuran darah, cantik dan seputih kertas. Di mulutnya, ada darah yang terus mengalir. Seluruh orang itu ada di tangannya, ringan seperti bulu, sama sekali tidak berbobot, seperti boneka porselen, yang dapat pecah kapan saja. Melihat tubuh Sun Yan yang terluka parah, Wu Chen patah hati. Tanpa berkata apa-apa, dia segera mengeluarkan peralatan medis dan merawatnya. Dia tidak ingin sesuatu terjadi padanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pemandangan ini, Nangong Xiang dan Chu Zongtian tercengang. Hasilnya adalah mereka bahkan tidak memikirkannya. Awalnya, rencana mereka berjalan mulus, dan harus bisa menyingkirkan Wu Chen, tetapi mereka tidak mau. Pada tahap kritis ini, terjadi perubahan seperti itu, yang jauh di luar dugaan mereka. Wu Chen sangat marah. Dia tidak pernah semarah ini sebelumnya. Kebenciannya terhadap Chu Zongtian dan Nangong Xiang mencapai tingkat yang tidak dapat ditoleransi. Di dunia ini, tidak ada yang berani menyakiti orang-orang di sekitarnya. Tidak peduli siapa dia, kekuatan apa yang dia miliki dan latar belakangnya apa, hanya ada satu akhir. Yaitu kematian. Merasakan kemarahan Wu Chen, Chu Zongtian dan Nangong Xiang terkejut. Melihat Wu Chen, mereka entah bagaimana merasa takut. Chu Zongtian, jangan ragu untuk membunuh anak ini. Nangong Xiang meraung, dan dia bisa merasakan bahwa Wu Chen saat ini telah dibuat marah oleh mereka, dan tidak dapat ditahan lebih lama lagi. Begitu dia dibebaskan, apa yang menunggu mereka akan menjadi bencana yang menghancurkan, jadi bagaimanapun juga, mereka tidak akan membiarkannya hidup, dan dia pasti akan mati. Chu Zongtian juga kembali ke para dewa. Tanpa berkata apa-apa, dia segera memanggil kembali jam suci, bersama dengan Nangong Xiang, mengumpulkan kekuatan mereka berdua, dan bersama-sama memusnahkan Wu Chen. Namun, saat ini, dari tubuh Wu Chen, entah kapan meletus menjadi api hitam yang kuat. Api jenis ini membakar dengan cepat dan melesat keluar, seperti api iblis neraka, yang membakar dengan ganas dan tampak sangat menakutkan. Teratai neraka. Pada saat ini, karena kemarahan yang kuat dan hati yang membunuh tanpa henti, Wu Chen menggunakan teratai neraka, api hitam yang mengerikan, membakar, cahaya hitam, terus mengalir, tersapu, bergegas ke segala arah, mengerikan. Apa ini? Chu Zongtian dan Nangong Xiang melihat api hitam di luar tubuh Wu Chen. Mereka bingung, mereka tidak tahu apa itu. Namun, di dalam hati mereka,
ada firasat bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Ah, Wu Chen minum banyak dan mengintegrasikan kekuatan teratai neraka ke dalam tubuhnya, yang membuat tubuhnya ditutupi oleh api hitam dan diselimuti oleh kekuatan teror dan ledakan gila, mengguncang seluruh dunia. Ketika kekuatan teratai neraka dan dirinya menyatu, napas Wu Chen juga meningkat dengan kecepatan yang mencengangkan. Segera, dia telah menembus alam legendaris dan menjadi orang kuat di alam legendaris. Apa? Melihat semua ini, Chu Zongtian dan Nang Hongxiang sama-sama membuka mata mereka dan merasakan semacam rasa takut yang tak terbayangkan. Mereka tidak pernah menyangka bahwa ketika api hitam menyala, kekuatan Wu Chen juga meningkat dengan cepat. Sekarang mereka telah melampaui mereka dan memasuki alam legendaris, yang tak terbayangkan. Pada saat yang sama, ada semacam ketakutan di hati mereka, yang sebelumnya tidak pernah ada. Pada saat ini, ketakutan itu muncul di hati mereka. Awalnya, kekuatan Wu Chen sangat kuat, yang tidak dapat diatasi hanya dengan kekuatan pribadi mereka sendiri. Oleh karena itu, mereka tidak ragu untuk merencanakan, hanya ingin membunuhnya dan melenyapkannya sepenuhnya. Namun, tidak pernah terpikir oleh saya bahwa prestasi Wu Chen telah naik ke tingkat legendaris. Dengan kekuatan mereka, mustahil untuk menghadapi Wu Chen saat ini. Ketika mereka bertemu dengannya saat ini, hanya ada satu cara untuk mati. Kalian semua, matilah untukku. Hati Wu Chen penuh dengan kebencian, dan hatinya penuh dengan kekuatan membunuh. Dia menyerbu keluar darinya dengan kekuatan yang paling mengerikan. Dia menyerbu ke arah Chu Zongtian dan Nang Hongxiang dengan ganas. Api yang mengerikan itu menyala. Dia ingin membakar semua yang ada di dunia. Tidak bagus. Melihat serangan Wu Chen, wajah mereka berubah drastis, terutama Chu Zongtian. Sebelumnya, dia pernah bertarung dengan Wu Chen, hampir kehabisan tenaga dan menderita beberapa luka. Oleh karena itu, dalam menghadapi api hitam Wu Chen yang mengerikan, dia sama sekali tidak memiliki kesempatan untuk menang. Lonceng surgawi. Chu Zongtian mengeluarkan suara keras untuk mendesak kekuatan dan energi yang kuat dari lonceng suci. Lonceng itu meledak dari lonceng suci. Lonceng itu menyilaukan, bergelombang, menyilaukan, bersinar, dan cemerlang. Sekarang, menghadapi Wu Chen yang mengerikan, Chu Zongtian hanya dapat mengandalkan jam suci, berharap jam suci itu dapat menahan kekuatan Wu Chen. Cermin tak terbatas. Nang Hongxiang tidak ragu-ragu melihat bahwa Chu Zongtian telah mengaktifkan jam suci. Dia langsung menggunakan cermin tak terbatas. Dia menyuntikkan semua kekuatannya ke dalam cermin tak terbatas. Cermin itu bergetar hebat, dan cahaya yang kuat meledak keluar dari cermin tak terbatas, mengubahnya menjadi pilar cahaya yang bisa mencapai langit, dan bergegas keluar langsung ke Wu Chen, melancarkan serangan ganas padanya. Namun, bagi Wu Chen saat ini, serangan mereka berdua sama sekali tidak ada apa-apanya. Api yang kuat keluar darinya dan menyapu bersih. Itu sangat mengerikan. Api hitam, yang membakar, ruang di sekitarnya, di bawah serangan kekuatan ini, tidak dapat bertahan sama sekali, ia langsung terbakar, berubah menjadi ketiadaan, hanya menyisakan jejak hitam, muncul di ruang antara langit dan bumi. Api hitam, yang menyala-nyala, membawa kekuatan yang paling mengerikan, melesat keluar dengan ganas dan bertabrakan dengan serangan Chu Zongtian dan Nang Hongxiang. Kemudian, mereka terkejut melihat bahwa di bawah nyala api hitam Wu Chen yang kuat, sinar cahaya mereka, yang hanya bertahan sebentar, dibakar oleh api hitam dan berubah menjadi ketiadaan, yang sama sekali tidak dapat menahan api hitam yang kuat. Apa? Mereka membuka mata dan melihat semua ini. Mereka terkejut dan dipenuhi dengan hal-hal yang tak terbayangkan. Anda harus tahu bahwa apa yang mereka desak sekarang bukanlah harta karun umum, tetapi limbao tingkat surga semu. Mereka memiliki kekuatan super. Hal-hal umum tidak dapat dihancurkan sama sekali. Itu bukan api biasa. Melihat api hitam di luar tubuh Wu Chen, mereka menyadari bahwa api di luar tubuh Wu Chen sama sekali bukan api biasa, jika tidak mungkin memiliki kekuatan membunuh yang mengerikan seperti itu. Api yang kuat, terbakar, teror yang tak tertandingi, kengeriannya sangat ekstrim. Ketika mereka melihatnya, mereka terkejut. Mereka segera berbalik dan berlari sejauh yang mereka bisa. Sekarang Wu Chen telah menjadi sangat mengerikan. Itu bukan sesuatu yang dapat mereka lawan. Jika mereka ingin menghadapinya dengan kekuatan mereka,
itu seperti memukul batu dengan telur. Ingin melarikan diri, mungkin tidak. Mata Wu Chen dingin dan matanya seperti pedang. Kedua orang ini dirancang untuk mengambil nyawanya. Sekarang mereka menyakiti Sun Yan dan telah membangkitkan kemarahan yang tak berujung di dalam hatinya. Dia harus membunuh kedua orang ini. Wu Chen mengeluarkan api yang kuat, yang keluar darinya. Api hitam, yang menyala dengan ganas, terpancar ke segala arah dengan kekuatan yang mengerikan. Itu sangat mengerikan dan menakutkan. Api hitam, yang menyala, meledak dalam sekejap. Itu langsung memblokir ruang 100 meter. Kekuatan yang kuat meletus, membuatnya menjadi lautan api, menghalangi semua jalan Chu Zongtian dan Namong Xiang. Apa yang bisa saya lakukan terhadap orang ini yang telah menutup ruang? Melihat api hitam yang menyala di luar, wajah kedua orang itu berubah drastis, dan ada firasat tebal di hati mereka bahwa mereka mungkin jatuh di sini hari ini. Chu Zong berkata kepada surga, kumpulkan kekuatan kita berdua untuk menyerang batas api ini, saya tidak percaya. Jika kita menggabungkan dua harta roh tingkat surga semu, kita tidak dapat menghancurkan batas api ini. Bagus. Namong Xiang secara alami setuju. Sekarang mereka telah terikat pada garis depan yang sama. Mereka harus bekerja sama untuk memiliki vitalitas. Lonceng surgawi, cermin tak terbatas. Kongres kedua rakyat itu berteriak, dan pada saat yang sama, mereka mengerahkan keterampilan unik dan kekuatan dahsyat mereka. Mereka meledak keluar dari sana, membawa kekuatan yang paling menakutkan, dan bergegas menuju api hitam di luar untuk menghancurkannya. Namun, api hitam itu adalah teratai neraka-neraka yang mengerikan. Ia memiliki kekuatan yang sangat mengerikan. Serangan mereka hanya menyentuh api hitam, ditelan oleh api hitam itu, dimusnahkan, dan tidak dapat memainkan sedikit pun kekuatan. Api ini terlalu mendominasi. Mereka tercengang. Mereka belum pernah melihat api yang begitu mengerikan. Mereka tidak tahan dengan cahaya yang dihasilkan oleh harta roh tingkat kuasi surga mereka, yang langsung dimusnahkan. Itu sungguh luar biasa. Wah, pada saat ini, api yang ganas, dari atas ke bawah, api itu menyala, cahaya hitam, memantulkan ruang, meninggalkan jejak hitam antara langit dan bumi, sangat menakutkan, sangat menakutkan. Kilatan, melihat api hitam datang, Chu Zongtian dan Namong Xiang terkejut. Kekuatan api itu mengerikan. Mereka telah mempelajari kekuatan api sebelumnya, yang berada di luar kemampuan orang biasa. Kedua pria itu menghindar sekaligus. Kecepatannya sangat cepat. Dalam sekejap mata, mereka bergegas keluar dari jangkauan api. Api yang kuat jatuh dari atas dan jatuh ke tanah. Tiba-tiba, mereka menggulung badai api di tanah, yang sangat ganas dan bergejolak. Api hitam, terbakar, tanah tak tertahankan, langsung terbakar, dalam sekejap mata, ada lubang hitam besar, momentum yang menakutkan, terpancar, menyapu ke semua sisi, sangat menakutkan. Melihat semua ini, keduanya tidak dapat menahan napas untuk menghirup udara dingin. Kekuatan api hitam itu mengerikan. Mengerikan. Jika membakar orang, itu tidak terbayangkan. Saya khawatir bahkan orang-orang setingkat mereka akan terbakar dan berubah menjadi ketiadaan. Sungguh mengerikan. Melihat kedua orang ini, mata Wu Chen dingin. Di dunia ini, tidak ada yang berani melawan orang-orang di sekitarnya. Begitu dia melakukannya, dia akan membalas 10 kali dan 100 kali. Baiklah, pada saat ini, suara pelan keluar dari lengannya. Wu Chen buru-buru menundukkan kepalanya. Pada saat ini, setelah perawatannya, luka Sun Yan untuk sementara ditekan, dan tidak terus memburuk. Orang-orang juga berangsur-angsur bangun. Kamu bangun. Bagaimana keadaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Sun Yan mengangkat matanya dan menatapnya. Baginya, selama dia baik-baik saja, semuanya baik-baik saja. Sekarang, aku akan membunuh kedua orang ini dan memberimu udara, oke? Wu Chen berkata perlahan, dengan nada lembut, tetapi hatinya penuh dengan kemarahan yang tak terbatas. Chu Zongtian, seorang pria, berani menyakiti Sun Yan. Dia menyakitinya dengan sangat parah. Jika dia orang normal, dia tidak akan mampu menghadapinya. Bahkan dia hanya bisa menstabilkannya untuk sementara. Jika dia ingin menyembuhkannya, itu tidak akan memakan waktu 1,5 hari. Mendengar ini, Sun Yan merasa sangat terkejut, mengedipkan matanya, membuka mulutnya sedikit, dan ingin mengatakan sesuatu,
karena dia tahu bahwa Chu Zongtian dan Nangong Xiang memiliki identitas yang berbeda, yang satu adalah putra lembah Jadeite, yang lain adalah putra istana Wuji, dan orang setingkat putra sangat penting bagi semua kekuatan, tidak peduli siapa mereka. Jika tidak, mereka akan menjadi musuh klan mereka. Kekuatan-kekuatan ini sangat kuat. Dibandingkan dengan halaman Beichen mereka bahkan lebih kuat. Jika mereka terbunuh, konsekuensinya tidak akan terbayangkan. Namun, tubuh Sunyan sekarang berdarah terlalu banyak dan tubuhnya lemah. Bahkan ketika kata-katanya sampai ke mulutnya, dia tidak dapat mengatakannya. Akhirnya, dia harus diam. Melihat wajah cantiknya, Wu Chen menatapnya sebentar. Wajah cantik ini seharusnya sempurna, tetapi sekarang menjadi sangat pucat karena dia, dan hatinya sakit. Chu Zongtian, Nangong Xiang, bunuh dirimu. Wu Chen meraung, dan rasa membunuh yang kuat muncul darinya. Itu seperti gelombang besar, menyapu dan menghantam semua sisi. Dengan melonjaknya pikiran pembunuhnya, api hitam yang mengamuk muncul, melonjak dengan meletusnya amarahnya, menyapu terbuka dan menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Buruk, melihat api hitam yang kuat yang meletus pada Wu Chen, Chu Zongtian dan Nangong Xiang keduanya mengubah wajah mereka dengan sangat dan merasakan ketakutan yang mendalam. Jika mereka tahu bahwa Wu Chen begitu mengerikan, mereka tidak akan terpancing untuk membunuh mereka. Apa yang harus dilakukan? Mereka merasa sangat putus asa sekarang. Ruang di sekitar mereka telah disegel oleh Wu Chen dengan api. Tidak mungkin bagi mereka untuk keluar, dan mereka terjebak di dalamnya sekarang. Situasinya sangat tidak menguntungkan bagi mereka. Wu Chen, kami adalah putra lembah Zamrud dan istana Wuji. Jika kau membunuh kami, kau akan mati. Setelah memikirkannya, mereka baru saja memikirkan cara ini. Mereka menggunakan identitas khusus mereka untuk membuat Wu Chen takut. Di bawah pengaruh klan mereka mungkin dapat menghindari kematian. Klan mereka, di Zhongzhou, adalah sekte super tertinggi. Dulunya lahir dengan keberadaan yang kuat di alam dewa yang sebenarnya. Itu jelas bukan kekuatan umum, juga tidak dapat diprovokasi oleh orang-orang seperti Wu Chen.